Baik, kawan murid, kita mulai ya pembelajarannya. Yang pertama, kita akan membahas tentang teori Mekah. Ya, teori Mekah adalah teori yang dikemukakan oleh 3 pakar, yaitu yang pertama, Buya Hamka, yang kedua, J.J. Vandler, yang ketiga, Anthony H. Jones. 3 pakar itu mengemukakan bahwa Islam masuk di Indonesia dibawa oleh para musafir Arab ke abad ke-7. Ingat kata kuncinya, musafir Arab abad ke-7. Baik, kawan murid, 3 pakar tadi meyakini bahwa Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh musafir Arab itu berdasarkan 3 bukti. Yang pertama, berdasarkan catatan dinasti Tang yang berjudul Hintangsu menginformasikan bahwa di pulau Sumatera, tepatnya di Baros, di sebelah barat Sumatera, itu ditemukan pemukiman Islam di abad ke-7. Kemudian bukti yang kedua yaitu sejak awal bangsa Indonesia sudah menganut mazhab Syafi'i, yaitu mazhab yang sama yang dianut oleh orang-orang di Mekah. Kemudian bukti yang ketiga yaitu ditemukannya makam Fatimah binti Maimun di daerah Gresik tahun 1082. Teori yang kedua yaitu teori Persia atau Iran, dikemukakan oleh Husin Jayadiningrat. Husin Jayadiningrat menginformasikan bahwa Islam masuk ke Indonesia itu dibawa oleh para pedagang Iran. Ya, kata kuncinya, saya ulangi, teori Persia dibawa oleh para pedagang Iran abad ke-13. Islam dibawa oleh bangsa Persia atau pedagang Iran itu dibuktikan oleh 2 bukti. Yang pertama, perayaan Asyura atau 10 Muharram di Syiah di Persia ya, itu sama persis loh sama perayaan Tabut di Pariaman dan di Bengkulu. Kemudian yang kedua, gelar Syah yang biasa disematkan raja-raja di kesultanan di Indonesia itu sama persis sama yang digunakan gelar raja-raja yang ada di Persia. Ya, teori yang terakhir atau teori yang ketiga yaitu teori Gujarat atau India, dikemukakan oleh Snok Horgronje. Dia mengemukakan bahwa Islam itu dibawa ke Indonesia oleh para pedagang India atau Gujarat. Bukti yang pertama yaitu ditemukannya batu nisan Malik al-Saleh itu sama persis sama yang ada di Kampai, India. Bukti yang kedua yaitu catatan Marco Polo, seorang pedagang dari Venesia. Dia menginformasikan bahwa dia pernah singgah di Sumatera, tepatnya di Perlak. Dia menginformasikan bahwa Perlak itu adalah kota Islam. Ya, kawan murid, kita sudah membahas tentang 3 teori. Saatnya kita resume ya, biar kalian lebih mudah untuk memahami. Ya, kata kuncinya yang pertama, teori Mekah, yaitu dari musafir Arab abad ke-7. Kemudian teori Persia dari pedagang Iran abad ke-13. Yang terakhir, teori Gujarat dari pedagang India abad ke-13. Ya, kawan murid, sekarang bisa kan dilihat di slide yang sekarang? Itu adalah peta persabaran Islam di Indonesia. Bersamaan di 9 tahun dakwah Nabi secara terbuka, di abad ke-7 juga di Indonesia ditemukan perkampungan Islam di Baros, Sumatera Barat. Nah, persebaran Islam di Indonesia diawali yang pertama di daerah Baros, kemudian yang kedua di Pulau Jawa, kemudian yang ketiga di Samudra Pasai, kemudian yang keempat yaitu ke Maluku, kemudian lanjut ke Makassar atau ke Sulawesi, kemudian lanjut ke Kalimantan yaitu daerah Banjar, kemudian yang terakhir persebaran Islam ada di Nusa Tenggara Barat atau di daerah Lombok. Itulah persebaran peta persebaran Islam di Indonesia. Nah, di video pertama sudah ada pertanyaan ya, kenapa sih kok mayoritas agama di Indonesia itu Muslim? Bagaimana cara masuknya? Nah, masuknya sudah terjawab dengan adanya teori-teori yang sudah kita pelajari. Nah, cara persebarannya bagaimana? Sebenarnya banyak
cara penyebarannya. Tapi di sini saya akan membahas 4 jalur saja bagaimana persebaran Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu melalui jalur perdagangan. Kita tahu sama-sama bahwa Indonesia itu adalah negara maritim dengan lokasi yang sangat strategis untuk berdagang. Jadi wajar kalau misal pedagang dari Arab, kemudian musafir Arab, ataupun pedagang dari Gujarat atau India, pedagang dari Persia, Turki, melakukan perdagangan di Indonesia dan sekaligus melakukan dakwah ke penduduk pribumi. Kemudian jalur yang kedua adalah pernikahan. Jadi orang-orang yang mempunyai daya Islam atau berdakwah melakukan pernikahan dengan penduduk pribumi dan kemudian mereka masuk Islam atau mu'alaf. Ya, jalur yang ketiga yaitu jalur kesenian. Ini erat kaitannya dengan namanya Wali Songo. Jadi kita tahu bahwa sebelumnya Indonesia menganut agama Hindu-Buddha dan sangat melekat dengan banyak tradisi ataupun kitab-kitabnya. Wali Songo mencoba untuk mengakulturasi, mengasimilasi budaya-budaya dari Hindu dan Buddha dengan kultur Islam. Jadi mereka menggunakan cara yang halus melalui kesenian untuk diajarkan ke masyarakat penduduk pribumi. Yang keempat yaitu melalui jalur pendidikan. Kalau jalur pendidikan ini erat kaitannya dengan adanya pondok pesantren yang didirikan oleh para alim ulama ataupun wali songo di Indonesia. Baik, setelah mengetahui cara penyebarannya atau bagaimana sih persebaran Islam ke Indonesia, selanjutnya adalah bagaimana sih pengaruh Islam di kehidupan masyarakat Indonesia. Yang pertama yaitu di bidang politik. Di bidang politik, sebelum adanya Islam, dikenal dengan sistem kerajaan, tapi setelah datangnya Islam, dirubah menjadi kesultanan. Jadi bukan kerajaan ya, kesultanan, dan dipimpin oleh sultan. Artinya sultan adalah raja. Kemudian di bidang sosial, dulu di Hindu-Buddha mengenal namanya sistem kasta. Tapi di Islam kasta tidak ada. Menurut ajaran Islam bahwa semua manusia adalah sama nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi meskipun tidak ada sistem kasta, tapi masih ada penamaan seperti orang yang sangat ahli dalam bidang agama dikasih dengan label kiai ataupun wali atau sunan. Di bidang agama pastinya ya ada pengaruhnya. Yang sistem kepercayaan kita dari animisme, dinamisme berganti menjadi Hindu dan Buddha dan berganti menjadi ajaran agama Islam. Dan yang terakhir adalah pengaruh dari sistem kebudayaan. Sistem kebudayaan ini erat kaitannya dengan proses akulturasi dan asimilasi dari Hindu-Buddha dimasukkan ke Islam. Seperti contohnya, yang pertama yaitu bentuk atap masjid, yaitu masih berbentuk tumpang atau seperti candi. Nah, itu masih kita lihat sampai dengan saat ini yaitu Masjid Agung Demak. Kemudian yang kedua yaitu contoh dari seni ukir. Kalau seni ukir zaman Hindu-Buddha itu ada seni ukir patung, hewan-hewan, manusia. Tapi di ajaran agama Islam itu tidak diperbolehkan dan diganti, yaitu seni ukir masih diperbolehkan tapi seni ukir tumbuhan, bunga-bunga. Seperti itu ya kawan murid. Baik, semuanya sudah kita bahas. Semoga semuanya bisa bermanfaat untuk kawan murid. Dan jangan lupa saksikan video selanjutnya tentang kerajaan atau kesultanan Islam di Indonesia. Bye-bye.